Selamat malam, nama saya Genda Novan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24004. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang ketiga ya dari mata kuliah eh, algoritma dan struktur data dengan menggunakan bahasa Java. Yang dimana pertama-tama di sini kita akan membuat lembar kerjanya itu menggunakan Maven ya. Itu kita run itu menggunakan ini, membuat proyek atau workstation baru itu menggunakan ini, MVN arts type gitu, generate. Dia akan menghasilkan struktur kerja yang seperti ini. Nah, lalu di dalam source main Java del ifs24 ini kita akan membuat file Java kita, yang dimana di situ akan terdapat app.java-nya. Lalu akan kita buat juga di sini untuk double linked list dan linked listnya untuk menampung konstruktornya seperti itu. Itu metode-metode yang ada gitu yang ingin kita buat seperti itu. Lalu di sini juga sudah ada kelas-kelasnya gitu dan ada jar-nya seperti itu. Lalu kita tinggal buat untuk double linked listnya. Kita akan membahas pertama kali dan untuk double linked listnya, untuk linked listnya. Sebentar. Eh, di dalam link list ini, di sini ada sebuah metode yaitu untuk membuat sebuah link list baru ya, yang dimana public class ini dengan nama link list, yang dimana bagian-bagian atau apa namanya, sebuah bagian-bagian lah apa saja yang ada di dalam link list ini. Itu ada node headnya, ada node tailnya, ada juga private integer length-nya. Itu juga ada kelas node-nya, yang itu di dalam node itu ada sebuah integer, tipe data integer yang akan menampung value si node-nya. Lalu node itu ada untuk selanjutnya, itu menuju node next itu adalah untuk menuju node selanjutnya seperti itu. Lalu di sini juga ada untuk konstruktor untuk link listnya, itu public link list integer value, yaitu node, new node sama dengan new node value-nya berapa. Lalu untuk head node-nya akan diambil sama dengan new node seperti itu. Dan juga tail-nya itu akan diambil dari si new node seperti itu. Lalu di sini untuk metodenya untuk menampilkan si isi dari si link list itu. Yaitu dimana metodenya itu berupa public void print list, yang dimana dia akan terdapat node-nya itu kepala node-nya itu head node-nya seperti itu. Lalu dia akan menampilkan nilai-nilai si link list tersebut. Nah, di sini sudah ada langsung untuk menampilkan si link list itu. Nah, ini akan menampilkan dia akan mengambil get head-nya, lalu akan mengambil get tail-nya, jadi juga akan mengambil panjang si link list-nya. Nah, kita juga agar bisa menambahkan node-node yang baru, yaitu di sini. Ini ada sebuah konstruktor untuk menambahkan node. Nah, itu berada di app Java di sini. Nah, berarti ini akan terbentuk sebuah link list baru, yaitu ini dalam kasus ini double link list ya, karena saya tadi bekerja di double link list. Ini bisa kita ganti saja namanya itu menjadi link list jika kita ingin bekerja di dalam link list. Lalu ini untuk value-nya bisa kita buat setiap node-nya itu ini 1, 2, 3, 2 apapun bisa, tergantung kasus kita nanti. Lalu selanjutnya di sini ada metode ya, saya komen supaya saya tahu sedang bekerja di mana tadi gitu. Ya, ini kita uncomment saja. Di ini ya metode untuk mencari nilai atau node tengah dari sebuah link list. Jadi node itu kan jika terdapat node dengan nilai seperti ini, link list dengan nilai seperti ini, dia akan mencari node di tengahnya itu apa seperti itu, menggunakan konstruktor ini, find middle node seperti itu. Sebenarnya outputnya sudah saya buat di dalam laporan saya ya.
Ini kita lihat sebentar. Nah, di sini akan mencari nilai tengah. Nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada sebuah node yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk node-nya di situ karena dia contohnya di sini untuk yang ganjil. Nah, di sini 1, 3, 5 berarti node-nya adalah 3. Nah, ini hasilnya 3. Untuk yang genap di sini ada jumlah node-nya itu 1, 2, 3, 4. Karena dia genap, dia akan mengambil 2 node sekaligus yang berada di tengah, yaitu 2 dan 3. Dan 2 dan 3 seperti ini. Lalu ada juga sebentar, ini ada juga metode untuk mengidentifikasi apakah di situ ada loop atau tidak, seperti itu. Nah, menggunakan nama metode yang bernama hash loop. Nah, menggunakan boolean if head sama dengan null return false, not slow dan not fast menggunakan head ya. Jadi di sini ada pengulangan while dan ada if ya menggunakan slow fast. Jadi di sini dia akan berfungsi mendeteksi apakah terdapat siklus pada link di list menggunakan algoritma Floyd cycle detection ya, yaitu dengan 2 pointer, yang satu bergerak slow satu langkah per satu langkah, dan juga ada yang fast bergerak per 2 langkah seperti itu. Jadi jika keduanya bertemu maka terdapat loop, lalu dia akan menghasilkan nilai true seperti itu. Untuk outputnya seperti ini, karena ini adalah node 1, 3, 13, 7. Nah, di sini saya akan membuat ada di sini hash loop ini. Nah, saya di sini membuat sebuah loop menggunakan indeksnya ya. Jadi indeks ketiga itu akan kembali lagi ke node 1 seperti itu. Nah, jika itu terdeteksi maka dia akan menghasilkan loop detected, dan jika tidak terdeteksi maka akan menghasilkan output loop no loop detected seperti itu. Selanjutnya ada metode find. Ini ada metode ini untuk menemukan node terakhir dari K. Jadi di sini dia akan mengambil node dari belakang, dia menghitung dari belakang. Jadi di sini contohnya ada sebuah node 1, 30, dan 13, dan 7. Di sini dia akan mengambil indeks ke-7, yang dimana indeks ke-7 itu sebenarnya tidak ada, yaitu indeks 0, 1, 2, 3. Hanya sampai indeks 3 karena dia dari belakang ya. Nah, maka akan menghasilkan nilai 0. Jika ini kita ubah menjadi 2, contohnya dia akan menghasilkan nilai 30 seperti itu. Sesuai dengan studi kasusnya ya. Lalu untuk partisi, di sini partisi adalah untuk metode ini untuk bekerja dengan membuat dua linked list. Nah, baru untuk memisahkan node berdasarkan tahap parameter x, yaitu less list yaitu nilai yang lebih kecil dari x, dan greater list untuk nilai yang lebih besar atau sama dengan x. Proses dimulai dengan melakukan traversal dari head menggunakan pointer current seperti itu. Lalu kita masuk ke remove duplicate. Nah, di sini program ini bekerja dengan remove duplicate. Nah, ini bekerja untuk menghapus ya setiap duplikat yang ada seperti itu. Jadi jika ini dia akan menghapus gitu. Jika ini 1, 2, 2, 2, 1, dia akan menghasilkan hanya output ini dan menghapus yang duplikat-duplikat ya. Lalu ada binary decimal, ya ini
Kode ini akan mengubah kode binary menjadi kode desimal seperti itu. Yang dimana 110 ini bernilai 6, dia akan mengubah menjadi nilai 6. Nilai value-nya menampilkan nilai value dari si desimalnya. Lalu reverse between ya, yaitu untuk membalik urutan node pada rentang indeks tertentu. Jadi linked list tanpa merubah bagian lainnya dengan indeks mulai dari 0 seperti itu. Jika ada node 1, 2, 3, 4, 5, dia akan menghasilkan output 1, 4, 3, 2, 1. Karena ini indeks 1 menjadi indeks sepertiga, jadi indeks ketiga. Lalu studi kasus untuk doubling list ya. Di sini kita ada swap first and last, yang dimana di sini menjadikan si list itu berubah ya, yang dari depan menjadi ke belakang. Jadi 10, 20, 30, 40 menjadi 40, 20, 30, dan 10. Dan ada juga reverse. Metode ini berjalan dari head sampai null dengan setiap node ia mengukur pointer next and preview karena pointer sudah ditukar. Perpindahan node berikutnya menggunakan current sama dengan current preview. Setelah seluruh code diproses, posisi head dan tail juga ditukar sehingga array list benar-benar terbalik seperti itu. Outputnya akan seperti ini. Ada di doubling list seperti ini. Lalu ada periksa palindrom. Metode ini mengecek apakah doubling list bersifat palindrom, dibaca sama dari depan ke belakang. Nah, jika ada sebuah node yang bernilai 1, 2, 3, 2, 1, apakah dia akan mengecek apa itu palindrom? Nah, jika ada di sini kita ada dua buah linked list ya. Yang pertama ini yaitu merupakan sebuah palindrom. Nah, di sini yang merupakan tidak merupakan sebuah palindrom. Nah, yang 1, 2, 3, 2, 1 itu merupakan palindrom, maka dia akan menghasilkan nilai true. Dan 1, 2, 3 itu bukan palindrom, maka dia akan menghasilkan nilai false. Seperti itu, kiranya video ini dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.